Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode kedua dalam seri pengajaran harta sejati, bebas rayap, bebas karat, bebas pencurian. Kita akan beri judul Anda dan hartamu terkena devaluasi. Teks kita dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 30. Sifat ketamakan terhadap kekayaan ternyata tidak hanya akan menurunkan nilai kekayaan kita satu saat kelak, tetapi juga ternyata bisa menurunkan nilai diri kita sendiri. Dengan kata lain, dalam istilah ekonomi kita tahu ada istilah devaluasi, di mana satu nilai tertentu itu mengalami penurunan sekalipun jumlahnya banyak. Sudah tidak berharga lagi. Dan ternyata kita tahu bahwa harta yang duniawi ini sangat rentan dengan devaluasi. Tetapi ternyata bahwa orang-orang yang menyatukan dirinya dengan harta sebagai sumber dan sebagai tanda identitas security-nya dia, identitas rasa amannya, ternyata itu bisa juga mengalami devaluasi. Bagaimana caranya? Ketamakan akan menciptakan kekhawatiran serta kecemasan. Dan ini sebuah kondisi yang tidak biasa, bahkan membahayakan spiritualitas kita. Seseorang yang mengejar uang dan kekayaan akan selalu berpikir bahwa kekayaan akan menyelesaikan seluruh persoalan hidupnya. Tetapi justru pada kenyataannya sebaliknya yang terjadi. Bahkan banyak menciptakan kesengsaraan-kesengsaraan yang dia tidak pernah pikirkan. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10 mengingatkan kita akan hal ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kekayaan duniawi hanya akan memberikan rasa aman yang palsu kepada manusia. Dan perasaan aman ini akan berakhir dengan tragis. Sebab uang tidak akan pernah mampu memuaskan kita. Dia akan selalu gagal. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal untuk memuaskan kerinduan hati kita. Matius 6 ayat 25 sampai 33 menyebutkan ada 6 kali Yesus menyinggung tentang kata khawatir atau anxieties, ya. Jadi dia nggak pakai kata worry, dia pakai kata kecemasan. Dan ini sangat penting sekali dalam ajaran Yesus. Pesannya sederhana sekali. Jangan cemas, jangan khawatir. Ini sebuah perintah, sebuah ketegasan bahwa kalau ini tidak diindahkan, justru akan membawa kehidupan yang berdosa. Karena bobot daripada kata ini dalam tata bahasanya bersifat imperatif dan juga yang terus-menerus menjadi sebuah gaya hidup bagi orang-orang percaya, bagi murid Kristus. Jadi Tuhan bukan cuma mengatakan jangan khawatir, tapi hendaklah engkau membangun gaya hidup bebas dari kecemasan. Sayang sekali justru di dunia modern ini kita memuliakan kecemasan. Kita mengagungkan kekhawatiran dengan memberikannya nama-nama yang keren, nama-nama yang kelihatannya halus. Bahkan di kalangan kekristenan seperti burden, terbeban. Oh, ada salib yang harus kutanggung. Atau I concern, saya prihatin lah. Saya kok kayaknya peduli, tetapi pedulinya itu bukan peduli karena belas kasihan, tapi lebih kepada cemas, lebih kepada khawatir. Ini sebenarnya sama saja istilahnya, cuman kata-katanya diperhalus.
bukan akan membuat kita makin panjang umur. Justru sebaliknya, kekhawatiran seperti ini akan memperpendek umur kita. Matius pasal yang ke-6 ayat 27 dikatakan, apa yang bisa membuat kamu memperpanjang umurmu satu hasta hanya karena khawatir? Tidak bisa. Kecemasan di dalam bahasa asli yang dipakai di sini itu artinya seseorang yang ditarik ke berbagai arah yang berbeda. Ini seperti ditercabik-cabik, kalau jatuh ambiar gitu, pecah, nggak karu-karuan. Ditarik ke berbagai arah sehingga dia mengalami kebingungan dan tidak punya fokus yang jelas. Sementara Yesus berbicara mengenai burung, Yesus berbicara mengenai bunga bakung, Yesus berbicara bahwa alam dirancang oleh Allah Bapa di waktu diciptakan, bergantung kepada Tuhan dan mempercayai Allah. Di dalam level tertentu ternyata bahwa alam mengajarkan kita mempercayai Allah. Buktinya, burung-burung itu bangun pagi dia nyanyi-nyanyi, lalu kalau dia mencari makan dia pasti akan menemukan karena Tuhan sudah siapkan. Demikian juga dengan bunga bakung. Ketika benih itu jatuh di semak yang kelihatannya cuma sekedar tanaman liar, tetapi dia bisa tumbuh dan begitu indah. Kenapa? Karena alam dirancang oleh Allah untuk mempercayai Allah terhadap persediaan yang Allah siapkan. Tetapi sayangnya, justru manusia masih memilih mempercayai hidupnya dan mempercayakan hidupnya kepada hal materi dan bukan kepada Tuhan. Inilah penyebab utama orang menjadi cemas dan khawatir. Dan ternyata kekhawatiran itu adalah faktor utama devaluasi iman dan kepercayaan seseorang. Bahkan devaluasi identitas mereka. Kenapa? Kekhawatiran membuat derajat kita tuh turun. Sebab kita ini sebenarnya dirancang dan sudah dipilih sebagai anak-anak Allah, putra-putri kerajaan Allah. Matius mengajarkan tentang orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Berarti kita ini anak-anak Allah, anak putra-putri kerajaan Allah. Bapa Sorgawi sebagai pemilik kerajaan memelihara kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, menyediakan kepada kita dan dia tidak pernah gagal. Dia memiliki semuanya. Terus kita mulai mengkhawatirkan. Artinya apa? Kita meragukan karakteristik Allah sebagai penyedia, sebagai Bapa, sebagai Allah yang tidak pernah gagal. Kita meragukan Allah bahwa Dia peduli kepada kita. Tanpa sadar, kekhawatiran itu mendukung konsep deisme. Deisme itu yang mengatakan begini, Allah itu cuma menciptakan bumi lalu Dia nggak peduli dengan kondisi dan keadaan manusia hari demi hari. Biarin aja bumi itu pelan-pelan akhirnya hancur sendiri. Jadi Allah nggak terlibat di dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran membuat kita percaya Allah tidak terlibat di dalam kehidupan saya. Allah tidak peduli dengan kerumitan, perjuangan, persoalan hidup saya setiap hari. Allah tidak peduli kepada saya. Itu prinsip yang mau disampaikan oleh kekhawatiran kepada kita. Dan itu berdosa. Hati yang penuh kekhawatiran akan menerima semua jenis-jenis tiupan angin dari antisipasi kekhawatiran. Karena biasa kekhawatiran itu kan belum menjadi kenyataan. Belum terjadi lalu kita mulai mikir, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari dari devaluasi iman ini? Iman dan mempercayai Allah terhadap kebutuhan kita. Bahwa Dia pasti akan memenuhi keperluan kita. Matius 6 ayat 30 berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih dahulu mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, Tuhan punya prioritas adalah Anda dan saya.
Tidakkah Dia akan terlebih dahulu mendandani kamu? Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan Dia pasti akan memenuhinya. Ia mau kita mempercayai Dia bahwa kita ini adalah prioritas Allah. Yesus mati buat kita, bukan buat tanaman. Yesus mati buat saudara dan saya dan anak-anak dan orang-orang sekitar kita. Bukan buat burung-burung, bukan buat singa, dan walaupun itu semua penting. Tetapi dengar baik, prioritas Allah kita. Kita yang ditebus untuk menjadi ahli waris di dalam kerajaannya. Berhentilah untuk menjadi cemas. Berhentilah untuk menjadi khawatir. Karena itu akan merusak Anda. Dan jangan cari masalah dengan terus-menerus memikul kekhawatiran yang belum akan terjadi. Marilah kita hidup dengan iman dan percaya terhadap pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Orang itu tidak tenggelam karena beban yang dipikul hari ini. Biasanya dia akan tenggelam itu karena dia memikul beban hari ini plus beban besok dan beban kemarin yang nggak pernah selesai. Hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, percaya kepada Bapa pemelihara kita. Dan ku tahu Dia memelihara kita, Dia menggendong kita terus sampai masa tua kita. Dia akan menopang dan memelihara kita. Bapa di surga, aku bersyukur aku adalah anak-anak kerajaan Allah. Engkau pemelihara hidupku. Engkau tidak pernah gagal untuk memenuhi segala yang kuperlukan di dalam melakukan kehendak-Mu di bumi ini. Dan aku minta Tuhan, ada roh iman untuk terus-menerus bekerja dalam hidupku. Agar aku selalu menaruh kepercayaan penuh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.